Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan yang menolong kita sepanjang minggu ini. Tuhan baik dalam hidup kita. Bapak Ibu serta Saudara, kalau masih ingat khotbah di awal bulan Mei, saya menyampaikan tentang perubahan hidup dari seorang pembunuh. Siapa namanya? Saulus. Bapak Ibu serta Saudara, masih sambungan tentang Saulus, karena ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Saya memberikan tema pagi ini, arti perubahan radikal pada diri Paulus. Kita buka Kisah Rasul 9 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Amin. Bapak Ibu serta Saudara, coba kita bayangkan perubahan dari hidup seorang yang ditakuti, orang yang sangat punya pengaruh pada zaman itu, yaitu seorang Saulus, dan dia seorang pembunuh orang-orang Kristen yang tugasnya menangkap, memenjarakan, dan bahkan membunuh. Tetapi lihat, sekarang dia menjadi orang yang diburu, ya, orang yang ingin dipenjara. Dan akhirnya Paulus, setelah dia menjadi rasul, dia memegang jabatan seorang rasul yang dari Tuhan. Pada akhirnya dia dibunuh. Saudara yang kekasih, ini bukan perubahan kecil seperti berhenti bergosip atau yang tadinya jarang beribadah sama Tuhan, sekarang beribadah. Bukan hanya di sana perubahan kecilnya, tetapi ini adalah perubahan yang sangat krusial yang dialami oleh Saulus. Perubahan pola pikir Saulus, perubahan hatinya dari yang jahat menjadi baik, menjadi lembut, dan tujuan hidupnya secara total bagi Kristus. Dari musuh menjadi sahabat, dari penghancur menjadi pembangun. Kita akan melihat bagaimana Tuhan mengubah hidup seseorang. Kita akan melihat bagaimana Tuhan mengubah hidup Saulus ini. Dari cerita sebulan yang lalu, saya sampaikan bagaimana hal-hal yang dilakukan oleh Saulus. Tetapi kita bisa melihat proses perubahan dari hidup Paulus terjadi lewat 3 langkah ini. Terjadi perubahan dalam hidup Saulus menjadi rasul Tuhan. Ada 3 hal. Yang pertama, Saulus mengalami pertemuan pribadi
yang menggetarkan hati. Ternyata tahu siapa Yesus itu tidak cukup, tapi mengenal secara pribadi itu sangat membawa efek yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. Saya tahu siapa Bapak Ibu, tahu namanya, tahu marganya, tapi saya tidak mengenal Bapak Ibu secara spesifik. Saya mau kasih contoh, kita boleh mengenal orang-orang yang ada di ruangan ibadah ini. Tetapi saya percaya yang tahu persis siapa diri kita adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi perlu pertemuan pribadi kepada Tuhan. Hanya suami istrilah yang tahu kelebihan dan kekurangan kita. Nah, sama halnya kita tidak boleh hanya tahu, iya saya tahu Yesus itu adalah juru selamat. Saya tahu Yesus itu Tuhan yang disembah oleh orang Kristen. Tetapi kita harus mengenal Dia, karena mengenal pribadi Yesus itu akan menggetarkan hati seseorang. Perubahan tidak akan terjadi kalau kita hanya tahu tentang Tuhan lewat orang lain. Jadi perlu kita mengalami Tuhan dalam hidup ini. Rugi kita kalau kita hanya bilang, saya mendengar kesaksian yang hebat dari orang itu. Saat dia punya kesulitan, Tuhan memberikan jalan keluar. Waktu dia sakit, Tuhan menyatakan mujizat bagi orang itu. Kan kita menceritakan pengalaman orang. Jadi kita hanya tahu, kita hanya mendengar, tetapi kita harus mengalaminya. Kita perlu mengklaim semua janji Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan terjadi bagi setiap pribadi orang yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Ada cahaya itu dialami oleh Paulus. Ada suara dia dengar. Bagaimana dia mendengar? Tentu harus dalam keadaan yang sungguh-sungguh punya kerinduan untuk datang sama Tuhan. Ada sentuhan pribadi dari Tuhan kepada Paulus, sehingga kehidupan pola pikir Saulus kepada Tuhan berubah 180 derajat. Perubahan nyata dimulai ketika kita berhenti sekedar tahu tentang Tuhan dan mulai membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saat kita benar-benar merasakan hadiratnya, hati yang keras menjadi lunak. Pada waktu kita mengeraskan hati, kita jumpa dengan Tuhan, kita dengar Tuhan melalui firman-Nya, maka hati yang keras menjadi lembut, pikiran yang kacau menjadi tenang. Jadi pertemuan dengan Tuhan itu sangat penting. Bagi saya, sekalipun mungkin di identitas kita, KTP kita tidak tercantum agama, tetapi perbuatan kita, apa yang kita kerjakan itu menunjukkan kepada siapa kita percaya, Tuhan siapa yang kita sembah. Karena banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Betul? Banyak orang beragama. Di Indonesia ini disebut negara beragama, tapi benarkah mereka hidup seperti orang bertuhan? Belum tentu. Semalam tiba-tiba di sosmed, di beranda saya lewat begini, ada sekarang perbincangan tentang bahwa tidak ada Tuhan. Ngeri sekarang. Ternyata ini saya ambil kesimpulan bahwa orang boleh ber-KTP agamanya bla 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 bla, tetapi belum tentu dia percaya sepenuhnya kepada siapa yang di KTP itu dia cantumkan nama agamanya atau imannya.
kepercayaan. Saudaraku yang kekasih, yang bahayanya orang beragama tapi tidak bertuhan. Tahukah perbandingannya? Negara kita ini negara beragama, bahkan tidak boleh tidak beragama. Nah, kalau di luar negeri itu, contohnya ya Amerika, ya mereka negara sekuler, bahkan mereka bilang kami nggak percaya Tuhan, itu terang-terangan, dan itu ada kebebasan bagi mereka. Ya, mereka tidak mengutamakan beragama, tapi lihat, akan terlihat orang-orang yang beragama di sana. Singapura itu bukan negara yang mengutamakan agama, karena agama itu pribadi, masalah pribadi. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang tiba-tiba percaya kepada Tuhan Yesus, jangan terlalu heboh. Jangan panggil televisi dan diwawancara dan dibegini dan begitu. Karena pengenalan pertama sama Tuhan itu harus benar-benar dari nol, mengerti, memahami tentang Tuhan yang diikuti. Jadi nggak usah heboh. Jangan seperti yang lain. Waduh, akhirnya banyak yang ditipu. Banyak orang yang jadikan agama untuk mencari nafkah. Bukankah banyak orang yang datang-datang, saya nggak tahu di Bapak Ibu pernah nggak berjumpa dengan tipe orang seperti ini. Anak saya sakit, istri saya begini, begitu, tahu-tahu setelah diselidiki, enggak. Jadi agama dipakai untuk mengambil keuntungan pribadi. Jadi firman Tuhan mau bilang hari ini, bahwa seseorang akan mengalami perubahan dalam hidupnya saat dia mengalami Tuhan dalam hidupnya, saat dia berjumpa dengan Tuhan, saat dia punya hubungan baik dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, menyatakan semua kerinduannya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Itu namanya bertuhan. Sebab kalau hanya beragama, maka ya seperti itu. Tadi perbandingannya belum selesai. Mestinya negara kita lebih maju dong dari negara yang sekuler, yang tidak mengutamakan agama, apa-apa agama. Saya pernah melihat KTP orang Singapura. Di KTP mereka itu nggak ada religion, nggak ada agama di sana. Karena itu pribadi, bukan konsumtif orang untuk agamamu apa. Makanya kelihatannya bagus Indonesia beragama, tapi tidak bertuhan semuanya. Hanya mencari kelemahan-kelemahan orang lain, hanya menjadikan itu sebagai cara. Makanya nggak usah heran kalau KTP anak bapak ibu Kristen dan melamar di sebuah tempat, pertama yang dilihat itu agama. Kalau orang mau jujur, mungkin hanya di perusahaan-perusahaan yang notabene Kristen, yang tidak memandang KTP agama apa. Karena bagi mereka yang penting kamu punya keahlian, skill, kamu bisa berbuat sesuatu untuk perusahaan ini, untuk lembaga ini. Dia nggak perlu orang KTP Kristen. Buat apa? KTP Kristen tapi malas bekerja di perusahaan itu. Saudara yang kekasih, tapi bersyukur juga itu sebagai ujian dalam hidup kita. Nah, Singapura itu bukan negara yang beragama dalam arti kata di KTP-nya ditulis agama. Tapi lihat mana yang lebih maju. Tahun 98 saya bilang saya pernah ke Singapura, dan pertama sekali saya tahu negara itu. Waduh, tahu nggak? Tahun 98 tukang sampah, pungut sampah itu udah pakai HP. Saya belum punya HP dari Indonesia, belum tahu tuh HP, belum. Mulai membuming HP itu sebenarnya banyakkan kita mulai pegang itu, kalau saya bisa bilang mah 2004 ke atas, itu pun HP-nya yang segini panjang.
Ya, lempar musuh mati langsung gitu ya. Nah, 98 itu pemulung di Singapura itu udah pakai HP. Keren. Nggak kayak pemulung sini. Sana pakai sepatu rapi. Ya. Nggak akan temukan puntung rokok di jalan tuh nggak ada. Orang meludah aja nggak boleh didenda. Saudara yang kekasih, jadi apa yang menjadi masalah di bangsa kita? Karena cara berpikir, pola pikir yang tidak diubah, belum diubah oleh Tuhan. Jadi penting dalam doa kita. Kenapa kita doakan terus Indonesia? Supaya Indonesia mengenal kepada Tuhan. Saya percaya kalau semua orang mengenal kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bangsa ini akan maju. Bangsa ini akan menyaingi bangsa-bangsa yang lain. Doakan terus bangsa ini. Jangan pernah berhenti doa terhadap bangsa ini. Yang kedua, cara Tuhan merubah kehidupan Saulus menjadi Paulus, menjadi hamba Tuhan, menjadi penginjil yang besar. Yang kedua, Tuhan mematahkan ego dan kesombongan dari Saulus. Saulus adalah orang yang sangat pintar. Dia seorang yang intelektual. Dia orang yang hebat. Dia adalah murid dari Gamaliel. Kalau orang sebut, kamu lulusan dari mana? Orang ya kalau di kampus, kamu lulusan apa? Oh, saya lulusan, contohnya ini mah, saya lulusan UI. Siapa yang gak kenal UI? Kamu lulusan mana? Ini contoh ya, bukan karena anak saya ketepatan di sini. Musik, lulusan ISI Jogja. Orang tahu, walaupun mungkin ada ISI di Jakarta, ada ISI di Bali, tapi sudah punya brand sendiri. Saudara yang kekasih, Saulus ini murid dari Gamaliel. Orang hebat ini, makanya orang sangat takut. Nah, dia punya kuasa. Dia merasa paling benar. Saulus saat itu merasa semua yang saya lakukan ini benar. Membunuh orang-orang yang mengikut Yesus Kristus itu benar menurut dia. Tapi menurut Tuhan enggak. Tapi tahukah Bapak Ibu, di jalan dia mau ke Damsyik, dia dibuat jatuh oleh Tuhan. Dia dibuat buta oleh Tuhan. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Tuhan yang bisa buat Saulus menjadi buta. Hanya Tuhan yang bisa membuat Saulus ini jatuh. Dan dia tidak bisa buat apa-apa. Dia lemah. Orang lain melihat apa yang terjadi. Teman-teman seperjalanannya. Terakhir kekasih, sering sekali kebiasaan buruk kita atau karakter jelek kita itu susah berubah karena kita merasa aku sudah oke. Saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Merasa puas sudah sungguh-sungguh sama Tuhan itu dijauhkan itu dari hati kita. Karena pada waktu kita berkata, aku sudah puas, aku sudah oke, aku udah berkenan kepada Tuhan, maka nggak ada lagi usaha untuk membenahi diri. Tapi kalau kita bilang, Tuhan, aku belum seperti yang Tuhan mau, aku belum sempurna seperti yang Tuhan harapkan, maka kita akan ada usaha untuk merubah seluruh karakter jelek kita yang sulit diubah. Atau mungkin kita bilang seperti Saulus, aku yang paling benar. Nggak ada lagi orang yang bisa katakan, kamu punya pendapat Saulus salah. Dia bilang, kamu tahu guru saya Gamaliel. Jadi orang mulai bungkem. Oh iya, semua yang dia ngomong baik. Dan yang kekasih, saat itu Tuhan ingin mengubah seseorang dengan caranya Tuhan. Mungkin kita bilang begini, kenapa sih Tuhan harus buat Saulus itu jatuh dari kudanya? Kenapa sih Tuhan harus buat Saulus itu jatuh, buta,
dan gak bisa ngapa-ngapa. Kan bisa dong, Tuhan, udah ngomong aja, Saulus bertobat kamu ya. Itu kan maunya kita. Tapi cara Tuhan banyak untuk melakukan hal yang besar dalam hidup seseorang. Nggak sama. Pada waktu Tuhan merubah hidup saya nggak sama dengan Bapak Ibu di belakang saya. Beda-beda cerita kita. Dan itulah keunikan dari cara Tuhan merubah hidup kita. Dari orang yang nggak percaya menjadi orang percaya kepada Kristus. Dari orang yang suam-suam kuku menjadi orang yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Tuhan sering sekali harus membiarkan kita merasa lemah, merasa gagal, supaya kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Kalau kita merasa oke terus, kalau kita merasa sehat terus, maka biasanya kita selalu bilang, udahlah, nanti aja, saya butuh Tuhan, saya sulitnya udah mentok tembok, baru saya bilang, Tuhan, aku butuh Engkau, Tuhan, tolong saya. Jangan seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya, kerendahan hati Saulus di hadapan Tuhan adalah kunci perubahan dalam diri. Kalau dia nggak merendahkan hati dia saat Ananias datang mendoakan dia, mungkin dia bilang, siapa kamu? Kamu mau mendoakan saya? Maka saya percaya nggak akan terjadi mujizat dalam hidup Saulus. Yang ketiga, Tuhan mengubah seseorang melalui proses pemulihan. Proses pemulihan, namanya proses itu berarti tidak langsung ya. Ada proses berarti ada tahap perubahan yang tidak secara instan. Bapak Ibu lihat tadi di ayat yang saya baca tadi, begini. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukan, jadi bayangkan dia ada di tengah-tengah orang-orang yang percaya sama Tuhan, yang belum tahu kesaksian bagaimana Tuhan mengubah dia duduk contoh di ruangan ini. Dan orang akan bilang, bukankah dia ini di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus? Lihat, orang yang belum tahu perubahan hidup kita meragukan, masih dilekatkan kepadanya sebagai orang yang membunuh orang-orang Kristen. Jadi Saulus ini ada di tengah-tengah orang yang masih belum percaya kalau Saulus ini sudah dirubah oleh Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan. Saya mau katakan, bagi kalian petobat baru di sini, jangan heran kalau mungkin engkau tidak secara spontan atau tidak secara langsung orang terima perubahan hidup. Ada proses. Meskipun Saulus langsung berjumpa dengan Tuhan, penglihatannya itu tidak langsung pulih. Berapa hari dulu baru dia melek? Berapa? Masih ingat yang sebulan lalu? Berapa hari dulu baru dia dicelikan matanya melalui tumpang tangan oleh Ananias? Berapa hari prosesnya? Halo? Berapa? Aduh, coba tadi saya siapkan kuis ya. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam artinya ada proses. Jadi kalau engkau datang sama Tuhan, bilang, Tuhan, engkau berdoa sama Tuhan, tapi gak langsung Tuhan jawab, engkau sedang mengalami prosesnya Tuhan. Penglihatan Paulus atau Saulus tidak langsung pulih. Dia butuh waktu 3 hari dalam kegelapan. Dan dia dibantu oleh Ananias. Saudara yang kekasih, jangan kecewa kalau setelah bertobat atau setelah berdoa
kamu naikkan permohonanmu sama Tuhan, atau sifat burukmu belum hilang seketika. Ada proses dalam perjalanan menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan mau. Tapi saya mau sampaikan bahwa Tuhan bekerja dalam proses itu. Amin. Tuhan bekerja. Pada waktu Tuhan bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan dia bilang, siapakah engkau Tuhan? Maka dia bilang, engkaulah yang engkau aniaya. Ya. Nah, pada waktu dia tahu itu Tuhan, dia kan masih dalam keadaan buta. 3 hari 3 malam dalam keadaan kegelapan. Nanti dia dibantu tumpang tangan sama Ananias. Ananias yang disuruh oleh Tuhan menumpangkan tangannya kepada Saulus. Dan Saulus mengalami matanya dicelikkan. Saulus itu didampingi. Makanya petobat-petobat baru itu perlu pendampingan. Nggak boleh dilepas begitu. Perlu dibimbing. Perlu didoakan. Perlu lingkungan yang benar. Dan butuh waktu. Karakter baru itu terbentuk sempurna. Kalau saya bisa titip pesan secara khusus kepada saudari Ruth Amelia yang baru percaya sama Tuhan, telah memberi hidup sama Tuhan, banyak-banyaklah ada di lingkungan orang-orang yang takut akan Tuhan. Banyak-banyaklah bergabung di kelompok-kelompok yang mencari Tuhan. Banyak-banyaklah membaca Alkitab. Banyak-banyaklah bertanya kepada orang pembimbing rohanimu, apa yang kamu nggak tahu? Banyak pengalaman yang saya lihat waktu saya pelayanan di sebuah yayasan suku terabaikan, suku Es di Ciapus. Mungkin saya pernah ceritakan di sini. Ibu ini orang Sunda juga. Suaminya juga orang Batak. Nah, saya nggak tahu ibu ini masih hidup apa enggak. Semoga saya masih dipertemukan sama beliau. Nah, ibu ini diintegrasi sama RT RW di Ciapus. Oh, karena suamimu yang pengaruhi kamu masuk Kristen? Dibilang, tidak Pak, aku nggak pernah dipaksa suami saya. Sampai dia bilang begini, lihat tuh suami saya aja dari kecilnya dia itu orang Kristen, tapi nggak pernah ke gereja. Tapi dia bilang begitu. Dan suatu malam supaya dia tidak meninggalkan iman lamanya, dia kembali kepada kepercayaan lamanya. Rumahnya itu disiram bensin. Ini kesaksian yang hidup. Disiram bensin dan tengah malam orang-orang di situ sudah sepakat untuk membakar rumah ibu ini. Anak-anaknya dan suaminya. Tengah malam mereka udah janji jam 12 malam. Dan tahukah mereka nggak tahu. Hanya memang mereka mencium sesuatu, kok kayaknya ada bau bensin. Tapi ya mereka seperti biasa berdoa. Ibu ini berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Udah tengah malam itu mereka udah bawa parang. Pokoknya yang penting ibu ini harus, karena bagi mereka halal darah orang yang murtad seperti itu. Dan tiba saatnya mereka mau ambil korek, mau giniin, tinggal mau lempar di rumah itu. Ini adalah kesaksian itu. Dia bilang begini, kenapa ya? Pada waktu mereka mau lempar, ambil korek api, mau dilempar, mereka lihat ada pasukan yang pegang ya kayak apa ya? Kayak pisau tapi berapi mengelilingi rumah itu. Sampai mereka itu nggak jadi mereka bakar. Dan ini besoknya kesaksian RT itu, dia bilang ke ibu itu, semalam sebenarnya kami mau bakar kamu mati bersama keluarga, tapi kami nggak bisa. Ada kelompok yang melindungi rumah kalian.
Jadi yang saya mau bilang Bapak Ibu, pentingnya kita berdoa, melindungi rumah kita. Karena Tuhan pasti melindungi orang-orang yang percaya sungguh kepada-Nya. Dan sampai dia akhirnya keluarganya mengatakan, ya udah, silakan beragama baru yang kamu pilih. Enggak tanggung-tanggung ibu itu. Bahkan ibu itu sampai bilang, aku gak pernah diinjili sama suamiku. Jangankan diinjili, ngajak saya ke gereja gak pernah. Tapi ibu ini rajin baca Alkitab, dia ajak anaknya ke gereja. Bapak ini enggak. Tuhan menyatakan kuasanya melalui ibu. Jadi betul itu firman Tuhan bilang, orang yang pertama awal mengenal Tuhan bisa menjadi orang yang terakhir kalau gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi orang yang belakangan percaya sama Tuhan, bisa-bisa mereka lah yang terdepan. Jadi beriman sungguh sama Tuhan, sehingga apapun keadaan pasanganmu, keluargamu, engkau tidak akan meninggalkan Tuhan. Tuhan merubah Saulus ini menjadi orang yang luar biasa di tangannya. Ingat, Tuhan tidak menunggu kita jadi orang baik. Catat ini, Tuhan tidak menunggu kita jadi orang baik dulu baru mau mengubah hati kita. Justru karena kita masih banyak kekurangan, Tuhan mau bekerja di hidup. Amin. Kalau kita bilang Tuhan aku kurang, maka Tuhan akan mengerjakan itu bagi kita. Pada waktu kita bilang aku udah baik, aku udah oke, maka bagaimana Tuhan mau melakukan karyanya dalam hidupmu? Bagaimana Tuhan mau memberkati hidupmu kalau engkau merasa berkatku sudah cukup Tuhan, berkatku ini udah banyak Tuhan. Ya Tuhan gak mungkin kasih lagi. Tapi kalau kita bilang Tuhan, aku tahu berkat ini dari Tuhan untuk aku jadikan berkat, dan Tuhan terus mengalirkan berkat itu dalam kehidupan kita. Saulus itu masih berdosa, masih suka marah saat Tuhan memanggil dia. Pertanyaannya, apakah saudara ada kebiasaan atau sifat buruk yang selama ini kamu rasa susah banget diubah? Seperti emosi, mudah marah tanpa alasan, suka bohong, atau kecanduan sesuatu. Pagi ini, kalau engkau masih punya hal-hal itu, atau ada hal yang tidak saya sebutkan di sini, tapi mungkin terwakili oleh kalimat, masih adakah kebiasaanmu selama ini yang menurutmu sulit sekali saya lepaskan? Atau ada kecanduan sesuatu yang itu gak bisa hilang dalam hidupmu? Engkau mungkin berkata, pasanganku gak bisa merubahku. Betul. Tetapi Tuhan sanggup mengubah hidupmu asal engkau mau. Katakan, Tuhan, ini hal yang sulit dalam hidupku selama ini. Sulit sekali saya lepaskan. Saya terlalu candu dengan ini. Aku mau Tuhan ubah. Tuhan butuh itu sebenarnya. Saya semalam suruh Bapak Ibu untuk bawa alat tulis, pulpen. Dan saya hanya minta satu. Coba tulis pribadimu, jangan ada yang ngobrol sama sebelahnya. Apa ya? Engkau menulis itu dan engkau sedang menghadirkan Tuhan di kertas kecilmu itu. Gabe tolong dibagikan. Engkau sedang menulis satu aja, gak perlu banyak. Saat engkau menulis dan engkau berkata, Tuhan, ini hal yang sulit sekali hilang dari hidupku. Tante juga, karena ada juga hal yang sulit sekali. Ini untuk kita semua. Saat engkau menulis, jangan ada orang yang lihat, satu aja. Mau suamimu, mau istrimu, mau anakmu, gak boleh lihat.
Mulai sekarang yang sudah menulis, yang sudah terima kertas, tulis. Dan katakan, Tuhan, sambil engkau menulis, Tuhan, ini hal yang sulit selama ini dalam hidupku. Setelah menulis, tutup, lipatlah. Menulis dengan hati yang terbuka bagi Tuhan untuk Dia kerjakan. Menulis dengan doa, menulis dengan kerinduan. Setelah menulis, satu aja ya, nggak perlu banyak. Mari lipat kertas itu dan berdiri. Kita mau nyanyi pujian, ubah hatiku seperti salju.